Pencuri-pencuri berdasi nih, Pak. Pencuri-pencuri berdasi. Wah. Salam waras. Jadi kadang banyak orang tanya kepada saya, di Papua itu kan kalau tidak salah ya ada 250 suku bangsa. Ya mohon konfirmasi, ada 250 suku bangsa, 250-an ya. 250 bahasa. Benar. Bahasa daerah yang terbanyak di Indonesia dan suku terbanyak di Indonesia adalah di Papua. Benar. Apa artinya itu? Bahwa Pulau Papua ini tidak kosong. Oke. Pulau Papua bukan botol kosong, Bukan tanah kosong. bukan tanah kosong, botol kosong, kepalanya kosong yang harus diisi. Kayak sekarang konsep berpikirnya memang seperti itu. Nah, konsep pendidikan yang muncul di sana, orang Papua dianggap sebagai botol kosong yang harus diisi. Ini berbahaya. Ini merusak sistem budaya cara berpikir. Waktu wawancara sebelumnya kan saya sudah mengatakan, setiap orang dilahirkan jenius. Tadi para guru-guru di sana, guru TK lah sampai dosen-dosen, tolong jangan sekali-sekali menganggap bahwa mereka botol kosong yang harus diisi. Model pendidikan itu, Paulo Freire mengatakan itu banking system, ditabung terus. Sistem nabungnya, sistem transfer gitu ya. Saya yang nabung, saya yang ambil. Ya, saya nabung. Besok saya Ambil. beras kepalamu ambil, akhirnya kepalamu tinggal tengkoraknya saja. Ini kan berbahaya model seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Bisa jadi ilmu yang dimasukkan pun ilmu yang salah juga yang Nah, dimasukkan. ini tidak sadar. Jadi ada pedagogi hitam yang ada di sana, pedagogi keliru. Oke. Ya. Maka dengan kehadiran papuanologi ini istilahnya ditata ulang. Jadi ada penataan kelembagaan sosial, budaya, politik atau apapun namanya, itu dari rahimnya orang Papua. Itu papuanologi. Jadi ketika misalnya kita nanti sosialisasi ke bawah, ya saya tidak mau misalnya saya diajak sosialisasi ke DPR, saya tidak mau. Untuk apa? Saya sosialisasinya ke Honai. Nah, Honai itu kan adalah representasi demokrasi orang Papua kan. Benar. Yang saya pernah tulis di media online Adio itu di Papua itu. Oke. Ya. Nah, karena saya melihat Yogyakarta itu kan kotanya kecil kan. Saya kira semua mahasiswa dari Papua tahu. Keliling 4 kabupaten aja dalam tempo 1 jam ketemu. Dia bisa putar gini 1 jam, 4 kabupaten 1 jam. Di Papua satu dengan desa belum tentu. Berhari-hari dia. Benar. Nah, dengan papuanologi ini, bagaimana kita meletakkan landasan fundamen yang kuat terhadap basis ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, termasuk apapun di Papua, ya, cara hidup, pandangan hidup, etika, sosial, budaya, lalu moral mereka ke papuanologi itu. Ya Papua ya logi ya logos kan papuanologi ilmu pengetahuan logi kan logos ya dari bahasa Yunani logos. Ya seperti saya pernah singgung sebelumnya kan. Benar. Papua itu kan dari bahasa. Ya saya coba mereka lah. Kita juga bisa coba buat teori lah. buat kamus ya. Papua itu saya bilang dari kata apa ya? Saya bilang dari kata bahasa Italia atau Latin popeye.
Oke, oke. Popeye itu kan ala Bapak kan. Iya, iya, iya. Maka rahim ini dengan ala Bapak ini kan terhubung semua dalam konsep Papuanologi itu. Oh, Ya, rahim Papua besar itu kan. oke, oke, oke. Ya, jadi kekeliruan-kekeliruan yang selama ini saya melihat itu kan pertama ya, orang-orang yang terpilih entah dia jadi maaf ya, entah menjadi bupati atau wali kota atau kepala dinas, mereka itu kan tidak punya konsep tentang, barangkali dia tidak paham tentang Papua. Apalagi kalau misalnya uji dialog dengan tentang Papuanologi itu seperti hal yang paling fundamental. Benar. Sampai kepada bicara tentang kosmos tadi yang saya pernah singgung itu mungkin mereka tidak bisa menangkap. Nah, kosmologi Papua yang kita coba terjemahkan dalam kosmologi Papua maupun makrokosmos maupun mikrokosmos, kita coba bungkus di dalam Papuanologi. Oke. Ya, jadi kosmos alam semesta Papua itu dibungkus dengan Papuanologi. Maka kita mencoba melahirkan kerahiman baru tanpa menghilangkan yang asli. Yang asli ya. Ya, kita coba supaya Papua lebih maju, ya, jangan dianggap enteng. Kita bungkus semua Papua itu dalam sebuah gerakan atau wadah simbolisnya adalah Papuanologi. Kalau misalnya ini bisa ditangkap, saya kira tidak butuh waktu lama, Bang Paskalis. Maka itu menjadi gerakan di sekolah, di lembaga sekolah SD sampai perguruan tinggi dan maupun lembaga-lembaga non formal, ada istiadat, tradisi, mereka sudah punya sebenarnya. Tinggal kita coba membenahi saja. Benar. Konsep pembangunan tadi, Bapak ini bagaimana, Mama bagaimana. Jadi kita mengabaikan rahim-rahim itu kan berarti kan mengabaikan ibu-ibu sebenarnya. Gitu. Benar. Jadi yang saya tangkap dari ini ya Papuanologi itu kan ya makanya ini juga menjadi salah satu yang tadi soal intervensi pusat untuk daerah, untuk kepala daerah kita yang selama ini yang terjadi. Yang kedua itu soal yang tadi soal jadikan ASN atau politik penjabatan-jabatan seperti itu ya untuk ya memperbaiki gizi ya kata Ben ya. Memperbaiki gizi. Mungkin agak kasar, minta maaf ya. Ya, tapi yang satu hal lagi yang saya pikir tidak salah juga yang tadi Pak Beni sampaikan soal orang Papua ketika tanya tentang Papua dia tidak mengerti, dan saya sepakat hal ini, dia tidak mengerti. Untuk mohon maaf ya, ini menurut saya lihat ya. Karena saya pikir ya tidak salah yang tadi Pak Beni sampaikan soal ilmu pengetahuan ini mencoba untuk mengangkat kita, mencabut kita dari akar budaya kita. Ilmu pengetahuannya melalui sekolah-sekolah formal ini tanpa ya sistem pendidikan kita hari ini berkarakternya ke situ. Ya mereka mencas bahwa masyarakat lokal itu bodoh. Ya kita tidak bisa menafikan bahwa ya ada kepentingan pasar yang bermain di sana, soal pasar, kepentingan pasar, farmasi dan lain sebagainya. Kenapa kalau masyarakat itu mampu menjaga hutannya, mampu mempertahankan tradisi kearifan lokal mereka, untuk apa mereka sakit ke rumah sakit? Untuk apa? Tidak penting. Iya. Gitu kan? Atau banyak hal yang saya pikir dari dulu turun temurun mereka hidup dengan alam ya mereka baik-baik saja sampai hari ini. Iya. Dan hari ini ada sistem monopoli yang sedang mengganggu gitu ya. Ya artinya soal pola pikir bicara soal hati nurani pasti. Siapapun anak Papua yang hari ini di jabatan di sana, hari ini punya hati nurani untuk Papua. Iya. Cuman masalahnya itu, yang pertama soal cuan ya, untuk mental itunya belum. Yang kedua ya tidak berani karena ditekan oleh
pusat begitu ya, soal kepentingan dan lain sebagainya dikontrol betul ya. Iya. Ya, salah satu hal lagi ya soal ketidaktahuan dia Iya. dengan Papuanya itu, ke Papuanya dia. Ya, fisiknya Papua, tapi dia tidak mengerti Papua ini apa. Iya. Budayanya, nilai kearifan lokalnya pun dia tidak tahu, gitu ya. Jadi mungkin yang saya mengerti tentang Papuanologi mungkin seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita benar-benar mengendap gitu ya, Iya. belajar tentang nilai kearifan lokal, ya tentang harkat dan martabat orang asli Papua lah. Nah, ini saya coba merenungkan dulu salah satu poin ya. Ya, Pak. Visinya. Visi itu kan arah ke depan yang tidak dibatasi oleh waktu. Satu, peningkatan kemuliaan martabat manusia Papua melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari pengetahuan apapun teknologi, jangan kita membayangkan hal yang tinggi-tinggi. Ya. Jadi hal-hal yang ada di sana. Jadi apa namanya, peningkatan kemuliaan martabat manusia Papua itu salah satu poin dari visi Papuanologi. Lalu kemudian dari visi itu saya coba terjemahkan dari kemuliaan tadi. Kemuliaan martabat manusia Papua menyandang misi 10 kemuliaan manusia Papua. Ya, 10 kemuliaan manusia Papua. Pertama, misalnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, lalu penghidupan, lalu kualitas keragaman kegiatan sosial budaya, lalu peningkatan harmoni kehidupan, lalu terwujudnya tata perilaku masyarakat yang berbasiskan kebudayaan, lalu perilaku bermartabat dari seluruh anak bangsa di Papua. Ya, lalu kemudian tujuannya ada di sini, lalu arah Papuanologi itu apa? Jadi arahnya banyak sekali ya. Hanya poinnya saja bagaimana perjumpaan antara konsep yang tadi kita awal di depan tadi, konsep yang nation, konsep state tadi, dengan perjumpaan dengan konsep rahim nationnya, natusnya, kan itu. Jadi konsep pembangunan state ini jangan dipaksakan masuk dalam natus ini. Ini kan konsep, mungkin ada duri-duri di sini, ada besi-besi tajam, masuk di sini, rusak rahimnya. Benar. Ya nggak? Benar. Ya, jadi supaya konsep state ini dengan konsep nation, natusnya, kerahimannya ketemu, maka mereka juga harus ada perjumpaan di sana. Oke. Perjumpaan inilah namanya perjumpaan kemuliaan, kemanusiaan, memanusiakan manusia Papua. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Dampak dari keterpaksaan itu tadi melahirkan tadi apa? Ya kita sebut saja KKB. Jadi KKB itu muncul karena terjadi keterpaksaan. Jadi mereka juga protes terhadap alamnya. Kamu kok begini sih? Jangan dong. Lalu kita mencap mereka itu kriminal supaya melegitimasi mereka sebagai penjahat dikejar. Kan itu. Bahkan orang yang punya hati baik juga di sana yang ada satu pastor ya dari Manggarai mungkin. Oh iya. Ya mungkin Pak sekali sudah tahu. Pak Jonjongan. Betul. Ya. Tahu. Dia dianggap dicap lagi sebagai kriminal. Dan begitu loh. Banyak ada Manus Radahat. Radahat di Timika juga. Lah iyalah. Kalau memang dia itu dulu ya sudah lama juga dia mati ditembak oleh KKB. Tapi tidak. Nah, ini kan tadi itu
bentuk protes yang paling keras sekali karena rahim Papua Dirusak. rusak oleh teroris-teroris yang sesungguhnya Teroris berseragam lah. yang berdasi, berjas, Berjas. tinggal di ruang AC, tidur di hotel. Itu teroris yang sesungguhnya. Teroris yang bukan bukan tinggal di hutan itu, bukan tinggal di hutan itu. Mereka mempertahankan eksistensinya, Iya, iya. martabat, apa namanya, harga dirinya. Ya. Ya, lalu di berita keluar kan apa mereka adalah apa nama separatis. Separatis. Tidak. Iya, bolehlah mereka bilang, Pak Benny nggak salah omong saya. Saya bilang, ya itu kan saya yang boleh saja. Jadi Gitu. apa ya? Ini yang selalu menjadi debatable untuk netizen di luar sana ya, masyarakat Indonesia selalu mengiyakan mereka. Saya itu kadang bingung ya melihat isi kepala kita ini untuk melihat apa ya, setiap menyikapi setiap masalah di tanah air gitu ya, terutama untuk masyarakat inilah, masyarakat yang akar rumput. Saya pikir kalian jangan terlalu berkoar-koar banyak gitu kan. Kalau tidak mengerti diam aja, Iya. karena masalah ini sudah tidak ada. Saya selalu bilang, anjing sekalipun kalau dibuat marah pasti dia marah, Oh iya. kalau dia baik pasti dia baik sama tuannya. Oh iya. Apalagi manusia. Oh iya. Ya. Nah ini kenapa orang Papua terus meronta terus sampai hari ini? Ada hal yang menurut saya tidak sesuai ya. Seperti yang tadi Pak Benny sampaikan, rahim Papua ini sedang dirusak, gitu ya. Ini salah pendekatannya tuh. Pendekatannya yang salah, begitu ya. Nah, ya Selama mereka dicap dari entah teroris lah, dari Jakarta kan mencap mereka teroris. iya. Ganti lagi KKB, besok lagi teroris lagi ganti. Saya bilang, ini mana nih? Ya, kalau mereka teroris, coba hitung berapa rumah ibadat yang mereka bom. Padahal ini Prof yang ini yang munculkan apa ya yang Ya orang yang ngomong di Jakarta yang tinggal di ruang AC berdasi-dasi itulah. Ya kan begitu. Ya, karena mereka sudah kehilangan akal sehat dan Iya, iya. supaya istilahnya melegitimasi tindakan mereka sah, maka itu dicap terus. Dicap KKB lah, apa kriminal lah, apa teroris lah. Itu karena anggapan mereka yang ada di hutan sekarang itu kan hanya kelompok kecil begitu kan. iya. Jadi mereka melegitimasi supaya ditembak mati semua, dihabisin. Tapi ternyata sampai hari ini belum selesai. Jadi itu tadi kembali kepada soal, saya pun kalau misalnya rahim ibu saya diganggu, saya berontak. Ya enggak? Iya, pasti. Ya. Istilah rahim tanah Papua itu mungkin seperti kita simbolkan sajalah rahimnya itu Honai. Diobok-obok orang, dihancurin, siapapun Pasti marah, marah. pasti marah. Lalu kalau saya yang marah itu saya dianggap kriminal. Ini Saya kan melakukan itu karena kamu bakar sabun. karena saya mau berupaya untuk melindungi. Ya, karena kamu mengganggu kan. Kamu mau mengganggu, merusak, saya mau melindungi. Ya, saya melindungi. Jangan. Kotor dah. Ketika saya melindungi, saya berontak, kamu cap saya kriminal. Akhirnya melegitimasi perjuangan mereka mengatakan bahwa saya penjahat. Itu kan Sebenarnya ya ini dari konsep berpikir yang seperti ini akhirnya kita bisa melihat di sisi lain, tidak hanya di soal ketahanan keamanan negara apa gitu ya, soal politik, tapi ekonomi juga, soal pembangunan tadi, soal bagaimana masyarakat ya ada tetap masyarakat akar rumput begitu kan, ya selalu diklaim pemerintah tidak tahu apa-apa mereka. Artinya kan ada sistem ada hal yang melegitimasi mereka, ada soal program, ada soal keuangan yang melegitimasi. Artinya ada kekuatan besar yang berusaha untuk mengintervensi mereka bahwa ya
ini program saya, gitu. Ini program pemerintah ya. Anda tidak punya hak untuk menghalangi. Anda tidak punya hak. Ya kami punya hak untuk menjalankan program pemerintah. Padahal itu masyarakat tidak setuju, tidak membutuhkan program itu. Iya. Nah itu pun sampai di yang tadi soal KKB dan lain sebagainya. Ini kan jelas-jelas sudah merusak gitu ya. Ya ini kan kita bicara, kalau mau bicara ya soal bagaimana, saya pikir ya tidak terlalu jauh terlepas dari apa namanya pendapat dari founders kita waktu itu kan. Pak Soekarno kan mengatakan bahwa ya sumber daya alam kita banyak, tapi kita tunggu SDM kita matang dulu baru kita kelola. Iyalah. Nah tapi hari ini dengan kita makan kita hari ini ya seperti ini jadinya, alam rusak segala macam sudah kan. Ya pemberontakan terjadi karena itu, reaksi karena mereka, karena ada aksi, ada upaya yang mencoba memaksa kita gitu ya. Kasaran orang, kata kasar orang Papua bilangnya mencuri lah. Iya. Pencuri berdasi nih Pak. Pencuri berdasi. Berseragam. Iya. Jadi Gitu. kira-kira seperti itu Pak Ben. Iya, itu tadi apa namanya, saya minta teman-teman mahasiswa di Yogyakarta ini, ya kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu, kita coba memperdalam lagi Papuanologi ini, Oke. sehingga ke depannya Papua maju berangkat dari titik start Papuanologi itu. Jadi kita tidak pernah mengatakan Soroknologi tidak, Oke. ya, atau Marokenologi tidak, Papuanologi. Siap. Papuanologi. Jadi demi kemuliaan manusia, martabat manusia Papua, maka Papuanologi ini menjadi sebuah cara, ya, menjadi sebuah jalan terbaik untuk mengembalikan kemuliaan kerahiman Papua yang saat ini sudah rusak. Oke. Baik, terima kasih Pak Benny. Jadi itu ya, saya itu sangat berharap sekali ya Pak Ben, terus terang soal ya kekhawatiran saya selama ini seperti itu. Jangan sampai kita tercabut dari akar budaya kita. Kita kan lama-lama jadi perobot bahkan, ya kan. Kita punya otak tapi tidak punya nurani. Ini jadinya. Gitu. Jadi saya pikir konsep Papuanologi ini, saya pikir ini konsep yang memang menurut saya hari ini sangat dibutuhkan, penting untuk dibutuhkan di Papua, untuk bagaimana menyadarkan kita bahwa ada nilai-nilai, ada hal yang harus kita lindungi, ya. Dan teman-teman semuanya, ini bukan berarti apapun kita berusaha untuk apa, tapi terus terang ini kita khawatir dengan situasi hari ini ya di Papua, dan saya pikir ya tawaran yang lain ya kita, kalau teman-teman tidak sepakat ya silahkan kita bisa berdebat begitu kan, nanti kapan saja, atau ya silahkan kita jalan masing-masing, tapi ingat bahwa fondasi apa pijakan kita sebagai manusia Papua yang punya harkat dan martabat adalah budaya. Kalau kita hilang budaya, sama saja kita seperti robot. Ya, kita ya tepuk dada, saya ini doktor ini, profesor ini, segala macam, tapi Anda tidak berbudaya, sama saja seperti Anda tidak berakal budi. Saya jadi saya pikir itu yang bisa kami sharing dari Pak Ben, atau mungkin ada tambahan lagi yang terkait diskusi kita untuk sesi terakhir sebagai penutupan. Ya, saya kira supaya konsep ini hanya di awang-awang saja, mungkin teman-teman mahasiswa Papua di Yogyakarta coba mendalami lagi. Terus terang konsep ini bukan barang mati ya. Iya. Kita bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terkini kan gitu. Jadi jangan sampai teman Papua itu menganggap bahwa ini hanya sajalah utopia gitu, utopia, mimpi-mimpi di Siaboro. Jadi kalau mencoba memahami, mendalami semua, merenungkan, jadi tidak hanya sekedar baca tapi merenungkan
kira-kira apa arah pemikiran kemana sih. Benar. Ketika saat dia merenung itu, kontemplasi, dia akan menemukan jalan bahwa Papuanologi adalah pintu gerbang kemuliaan manusia Papua. Oke. Itu. Baik, terima kasih Pak Beni. Terima kasih banyak untuk perjumpaan malam ini. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Pak Beni, merasa terhormat karena bisa kembali satu meja untuk kali kedua. Karena itu tadi saya kemarin pulang ada yang masih sisa gitu kan, terngiang-ngiang dalam saya punya pikiran, wah ini Papuanologi ini saya belum bongkar ini kan, saya tidak tahu apa konsep besarnya begitu. Dan akhirnya tadi terungkap banyak hal yang tadi disampaikan Pak Beni. Semoga ini menjadi ya ini istilahnya kampanye gitu yang membangun kesadaran kita bahwa ada yang harus kita prioritaskan gitu ya, sebelum terlambat yang harus kita cegah ya, dengan cara apa ya, salah satu cara yang ditawarkan seperti ini. Karena dengan Papuanologi kita belajar tentang ilmu pengetahuan tentang kepapuaan kita ya, tidak hanya sebagai fisik orang lihat kita di Papua, tapi kita mampu mengerti tentang budaya, kulturnya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa, nilai-nilai yang terkandung di balik semua itu seperti apa. Ya, itu yang bisa membedakan kita. Papua itu tidak hanya fisik loh, tapi dari auranya saja, Papuanya itu kan sudah bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita gitu aja. Jadi sekali lagi Pak Beni terima kasih banyak, dan teman-teman semuanya, kita jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain supaya menjadi pegangan, jadi ini menjadi kampanye awal kita lah ya, untuk teman-teman semuanya, supaya ayo kita, ini menjadi tawaran solusi lain untuk kita coba untuk melihat Papua yang baru gitu kan. Kita coba bawa Papua ini ke ranah yang lebih baik gitu Pak. Baik, terima kasih, sampai jumpa dan salam waras. Terima kasih Pak ya.